Shalom Smart People, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erik, dan pada siang hari ini saya akan menceritakan kesaksian saya dengan Kristus. Nah, pada saya waktu masih kecil, itu saya hidup dengan kakek nenek saya. Jadi, ketika mereka sembayangan, saya akan ikut diajak, ikut sembayangan, dan mengikuti bagaimana sih caranya sembayangan itu. Karena kebetulan kakek nenek saya ini adalah orang Konghucu. Selesai dari sana, ketika saya masuk ke dalam SD, sudah mulai beranjak SD, itu orang tua saya memasukkan saya ke dalam sekolah minggu yang ada di gereja. Karena saya belum pernah ikut gereja, meskipun dalam sekolah Katolik, pelajaran agama saya itu masih kurang baik ya. Pokoknya sekedar ngikutin dan tidak terlalu dalam tentang hal itu. Jadi waktu masuk ke dalam sekolah minggu itu, tiba-tiba tuh ada kuis. Dan kuisnya itu sama sekali saya nggak tahu ini siapa. Ada Simpson dan Delila, ini siapa lagi. Jadi saya sama sekali bingung gitu. Lah ini sekolah minggu kok bentuknya kayak gini ya. Tapi ternyata memang mereka mengadakan kuis setiap akhir tahun, dekat-dekat akhir tahun, mereka mengadakan kuis untuk melihat bagaimana sih yang sudah diterima pelajaran-pelajarannya begitu. Jadi waktu itu kuis, wah langsung dapat nilai jelek sekali dong. Nah, karena hal itu, jadi ketika saya sudah masuk kelas SMP 1, itu saya udah nggak dimasukin ke tunas, saya masih di sekolah minggu gitu. Jadi kayak turun angkatan ceritanya itu. Sampai saya bertemu dengan satu teman yang cocok ya. Jadi setiap sekolah minggu itu saya datang hanya untuk bertemu dia. Karena ya pokoknya ngertinya temennya dia gitu. Sampai ketika dia juga sudah lulus. Nah, ketika dia juga udah lulus, akhirnya saya mau dimasukin ke tunas, tetapi saya bingung perlu masuk ke tunas nggak ya? Akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah ikut ke ibadah umum aja bareng sama mama gitu. Jadi saya tidak melanjutkan ke tunas dan remaja, tapi langsung masuk ke ibadah umum. Selesainya dari sana, itu saya langsung ke ibadah umum, jadi pokoknya hari Minggu ya pokoknya tahunya datang ke gereja, dengar firman, udah pulang. Hal itu saya lakukan sampai SMA. Ketika SMA sudah selesai, itu saya kemudian memilih untuk lanjut ke kuliah. Dan kuliah saya itu kebetulan di Bandung. Saya mengambil sastra dan itu di Bandung. Nah, jadi selama di kuliahan itu, saya itu tidak ikut di gereja manapun. Dan beberapa kali sih memang ada orang yang menawari, ayo ikut komsel gitu. Awalnya pertama datang, tapi ajakan kedua saya udah nggak mau. Gitu. Memilih untuk ya udahlah, nggak usah lah, nggak usah komsel-komselan gitu. Saya sampai berpikir bahwa wah buat apa capek-capek menyembah Tuhan dengan seperti itu. Gitu. Jadi waktu itu saya berpikirnya begini bahwa aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Cuman bagaimana cara kita menyembah, bagaimana cara kita memuji Dia, itu saya yang belum tahu. Sampai akhirnya saya baru diteguhkan dari adik saya. Adik saya ini ketika waktu kecil, dia itu kena autoimun. Cuman karena zaman dulu sekali, belum tahu ya namanya penyakit autoimun, jadi sudah dibawa ke semua dokter, dokter bilang ini nggak tahu penyakitnya apa, tapi pasti dengan livernya gitu. Terus dibawa sampai ke Singapura, dibawa sampai ke Malaysia, sampai akhirnya tuh di biopsi sampel dari hatinya itu dibawa ke Australia, tetapi hasilnya masih belum ada, sama sekali belum ada hasilnya. Mengapa dia sakit? Ini penyakitnya gara-gara apa? Kelainan apa yang ada di hatinya itu kita nggak ada yang tahu.
Tapi setelah pulang dari Singapura itu, perlahan-lahan adik saya mulai sehat. Nah, tetapi karena kita tahu nih, oke, ini karena penyakit liver, jadi kita jaga betul-betul bagaimana makan dia, bagaimana aktivitas dia, semuanya benar-benar dijaga. Semuanya itu berhenti ketika dia mulai kuliah di Bandung juga. Ketika mulai kuliah di Bandung, dia itu mulai hidup seperti yang dia inginkan. Jadi kalau mau ngirit ya ngirit, kalau mau begadang ya begadang, sehingga akhirnya jam tidurnya kacau dan pola makannya juga sangat kacau sekali. Dan hal ini yang membuat dia semakin sakit. Karena dia sakit, akhirnya dia kembali ke Semarang untuk diobati ya. Jadi dia sambil pindah kuliah juga di Semarang, dia juga diobati di Semarang. Ketika waktu berjalan, tiba-tiba itu di 2018 baru tahulah bahwa ternyata dia itu kena penyakit autoimun. Dan ternyata autoimunnya itu sudah cukup parah. Jadi sudah menyebar ke banyak aspek. Dan manifestasi utamanya adalah di liver yang membuat dia menjadi sirosis, yaitu pengerasan hati, dan itu sudah stadium 4 ternyata. Nah, waktu itu dokter juga sudah bilang bahwa ini kita tidak bisa mengapa-ngapain karena yang pertama, ketika kita obati livernya, maka autoimun akan semakin parah. Tetapi kalau kita obati autoimunnya, maka livernya akan semakin rusak. Jadi di 2018 itu sudah tidak tahu mau bagaimana ya. Nah, tetapi adik saya itu tidak putus asa, terus berjuang sampai pada 2019 adik saya itu semakin mendalami Alkitab, semakin banyak berdoa, semakin mempelajari kitab-kitab. Terus ketika 2019 saya selesai kuliah, saya menemani adik saya, suatu saat itu adik saya ngomong gini ke saya, "Oh, aku tuh nyesel loh, nggak pelayanan. Teman-temanku semua udah pelayanan. Siapapun aja lah yang nggak punya bakat apapun ya bisa pelayanan semua. Kok aku nggak pernah pelayanan ya?" Nah, itu yang dia sesalkan selama dia sudah terbaring di rumah sakit itu. Adik saya ini bisa main piano ya dan lumayan jago. Nah, itu yang dia sesalkan bahwa selama hidupnya dia tidak pernah pelayanan. Nah, tetapi ketika dia tidak pelayanan, dia tetap berdoa, dia doa syafaat setiap hari, bahkan di tengah sakitnya, dia bisa mendoakan orang lain. Itu yang lebih luar biasa dari adikku. Dan aku melihat di sana bahwa, oh ini luar biasa ya. Dan tidak sampai di situ saja, tapi ketika adikku itu makin hari makin menurun kondisinya, hingga hari-hari terakhirnya hanya bisa dihabiskan di ranjang dan tidak bisa turun lagi sama sekali, itu doa terakhirnya pun adalah terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu, jangan kehendakku. Di sana saya melihat bahwa, oh ini imannya luar biasa sekali ya. Ini ternyata Tuhan yang benar nih, sampai bisa ada iman sebesar ini. Inilah pemicuku untuk mulai kembali dekat dengan Tuhan. Dan mulai mencari tahu siapa sih Tuhan. Tuhan itu yang kayak gimana sih? Nah, ketika saya berbicara seperti itu, ketika saya mulai berpikir untuk begitu, untuk mulai pelayanan, untuk mulai cari tahu siapa itu Tuhan, saya memutuskan hal yang pertama adalah, oke, aku mulai pelayanan dulu di gereja. Karena saya bisa di multimedia, maka saya pilih multimedia untuk pelayanan saya. Dan seiring berjalannya waktu, timbullah kerinduan dalam hati untuk kayaknya aku harus sekolah deh.
aku harus mengenal lebih dekat siapa itu Tuhanku, siapa itu Tuhan Yesus. Jadi ketika saya mulai berpikir bahwa, oke ini aku harus sekolah nih, mulai cari-carilah sekolah. Dan itu kebetulan deket-deket dengan COVID. Mulai banyak sekolah-sekolah online. Dan puji Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan bahwa tiba-tiba itu ada penawaran, ada S2 teologi, dan itu bisa diambil kelas sore. Dan itu kelasnya juga kelas online. Maka akhirnya saya memikir bahwa oke ini kita harus ambil ke sana. Aku harus ambil ke sana supaya aku bisa mengejar kekurangan saya. Nah, yang saya doakan waktu itu sama seperti adik saya, Tuhan, kalau ini memang kehendakmu, jadilah sesuai kehendakmu. Dan puji Tuhan, ternyata memang benar bahwa aku bisa ngambil di S2 di sana sampai hingga lulus. Lulus S2 dan sekarang sudah resmi menjadi MTH. Nah, ketika saya berbicara seperti ini, selesai kuliah, saya nggak tahu tuh mau dibawa kemana karena pelayanan saya masih di multimedia dan belum ikut Komsel. Tetapi deket-deket akhir dari kuliah saya mulai diajakin sama temen, yuk Komsel yuk. Waktu itu jadi saya bingung kan, ikut nggak ya, terus akhirnya udahlah ikut aja lah supaya kegiatan di gereja itu tidak hanya pelayanan multimedia aja, tapi juga pelayanan Komsel. Nah, jadi tidak ikut Komsel juga dan ikut di multimedia. Nah, ketika ikut di Komsel, saya baru ikut 3 kali ya. 3 kali, kemudian yang keempat itu tiba-tiba Komselnya itu karena sudah banyak ya. Jadi eh, gembala areanya itu memutuskan untuk udah kamu harus multiplikasi. Kamu nggak bisa semua sebanyak ini tak urusi semua. Jadi harus multiplikasi dan aku nunjuk kamu sebagai ketuanya, ketua yang kedua, gitu. Ketua di Komsel kedua. Jadi yang yang keempat kali itu saya datang-datang langsung ditunjuk untuk sebagai pengurus Komsel. Jadi saya melihat juga bahwa Tuhan ternyata menjawab dengan luar biasa ketika aku nggak tahu aku harus kemana, ketika aku nggak tahu apalagi yang harus aku perbuat, Tuhan ternyata sudah memberi semuanya. Nah, dekat-dekat dengan itu, waktu saya di gereja, ada pendeta yang khotbah bahwa jika satu jiwa dimenangkan, maka seluruh surga bersorak-sorai. Ternyata pelayanan adikku itu bukan secara jasmani, bukan secara pelayanan di gereja, tapi lebih daripada itu, pelayanan adik saya adalah menyelamatkan jiwa saya. Dari pengalaman adik saya itu, saya bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu indah sampai dia bisa menyelamatkan saya. Kalau adik saya tidak meninggal, saya belum tentu bertobat. Jadi pelayanan dia yang paling luar biasa adalah dia menyelamatkan jiwa saya. Sehingga saya pada sekarang ini sudah bisa menjadi MTH dan bisa menggembalakan teman-teman saya yang butuh PA atau pendalaman Alkitab. Jadi, eh, menurut saya, iman itu timbul dari pendengaran sesuai dengan kata Alkitab. Tetapi iman itu tidak secara instan tiba-tiba ada. Saya sudah dengar siapa itu Yesus, apa karyanya, apa perbuatannya, apa yang telah dia lakukan demi saya dari saya masih SD. Tetapi saya belum percaya hingga adik saya dipanggil. Justru karena kematian adik saya baru percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang hidup dan dia yang telah menyelamatkan saya dari maut. Jadi statement saya yang terakhir ini,
adalah iman itu timbul dari pendengaran, tetapi iman tidak bertumbuh secara instan. Mereka butuh waktu untuk berproses hingga iman itu mulai dewasa dan iman itu akan menimbulkan keselamatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.